Assalamualaikum siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5E, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini, yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Kedua, letak geografis Indonesia. Dan ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda. Menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Serta yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Letak geografis Indonesia. Coba kalian perhatikan peta berikut. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Perhatikan contoh peta berikut. Di sini ada skala peta, simbol dan legenda peta, insert, garis astronomis, petunjuk arah. Nah, anak-anak, komponen pada peta balik yang sebelumnya merupakan komponen-komponen penting yang harus terdapat pada peta. Di sini ada 10 komponen, yaitu yang pertama judul peta, kedua skala peta, ketiga simbol, keempat garis astronomis, kelima garis lintang dan garis bujur, keenam keterangan, ketujuh mata angin, kedelapan legenda, selanjutnya insert, dan yang terakhir garis tepi. Peristiwa Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II. Di sini, yang pertama Kongres Pemuda I yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Selanjutnya, Kongres Pemuda II terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II juga terjadi di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia.
Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu diselenggarakan Kongres Pemuda untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Nah, pada Kongres Pemuda II dihasilkan 3 butir Sumpah Pemuda, teks Sumpah Pemuda, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri dan Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, berikut merupakan bunyi Sumpah Pemuda. Makna dari butir pertama Sumpah Pemuda adalah kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Keragaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang semestinya membuat kita bangga. Meskipun berbeda, kita harus bersatu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari butir yang kedua adalah setiap pemuda mengakui sebagai bangsa Indonesia. Butir ini mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa Indonesia sehingga toleransi antar sesama dapat tercapai. Makna dari butir ketiga adalah salah satu pemersatu bangsa Indonesia merupakan bahasa. Bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang resmi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kongres Pemuda II, untuk pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.G. Rudolf Supratman telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dalam kongres ini pula, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari peristiwa Sumpah Pemuda. Pertama, mempererat persaudaraan. Kedua, mewujudkan kerukunan. Ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras. Dan yang terakhir, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Dan semoga semangat ini ada pada kalian semua ya, anak-anak. Berikutnya latihan soal. Di sini ada 4 buah soal. Tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian menggunakan soal. Soalnya tolong ditulis menggunakan pulpen. Dan jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa memutar video dari awal atau kalian tanyakan ke ibu. Semangat ya anak-anak. Selamat bekerja anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan kalian menggunakan air mengalir dan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.